Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Kali ini kita akan melihat keindahan Indonesia bagian timur. Ya, kota Ternate di Maluku Utara ini memiliki salah satu destinasi wisata bawah laut yang wajib dikunjungi. Pengunjung dapat memulai perjalanannya dari Taman Nukila. Wah, Bang, udah siap nih untuk diving kayaknya nih. Ya, betul. Dari tadi kita nunggu Genta nih untuk turun di Nukila sekarang. Jadi yang mana nih peralatan saya nih? Itu ada, yang ini ada wetsuit, ada boot, ada BCD, dan ada berat. Lengkap. Wah. Tinggal dipasang pakai dulu, lalu kita sama-sama turun di sini. Oke, nah pemirsa saya mau diving nih. Saya sudah siap dengan perlengkapan diving dan saya mau ganti dulu ya. Menyelam di Taman Nukila, mata kita akan dimanjakan dengan panorama bawah laut yang menakjubkan. Berbagai macam biota laut mulai dari karang, ikan yang cantik, dan biota laut lainnya bisa ditemui di sini. Namun ada yang wajib dilihat saat menyelam di sini, yaitu bangkai kapal yang tenggelam atau shipwreck yang berada pada kedalaman 16 meter. Kisah hidup tentang penyelam pun pernah difilmkan tahun 2000 lalu. Diangkat berdasarkan kisah nyata pada tahun 1948 tentang para penyelam Angkatan Laut Amerika Serikat. Film yang diperankan Robert De Niro dan Cuba Gooding Jr. ini berjudul Man of Honor. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda kulit hitam bernama Carl Brasher yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi seorang penyelam handal dan menjadi seorang kulit hitam pertama di Angkatan Laut Amerika Serikat. I got no room in my class for heroes. You read me? But connected by courage. Perjuangan Carl untuk mendapatkan tempat dan diakui sangat berat. Ia juga menjadi korban rasisme di antara Angkatan Laut Amerika Serikat. Carl mencoba membuktikan dirinya bahwa dia mampu bersaing dan bahkan lebih baik dari rekan-rekannya yang bukan kulit hitam. Well, setiap orang memang harus melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya ya. Driven beyond his limits to succeed. What did he say to you to make you try so hard? Be the best. Well, you are. Why do you want this so badly? Because they said I couldn't have it. That boy's got 5 minutes of air. You screw up and that boy's dead. You read me? Give it up. Cookie. This ain't worth dying for. Nah, ngomong-ngomong soal penyelam, ada juga nih cerita dari negeri ginseng Korea tentang perempuan-perempuan yang jago menyelam bebas atau free diving. Ya, mereka adalah haenyeo atau wanita laut yang tinggal di Pulau Jeju. Dulu ceritanya di Pulau Jeju ini didominasi oleh kaum pria yang berprofesi sebagai penyelam. Namun pekerjaan ini tidak menguntungkan bagi pria dan sulit mendapatkan uang lebih dan harus membayar beban pajak yang tinggi. Sedangkan wanita tidak dikenakan beban pajak. Nah, akhirnya kaum wanita lah yang mengambil alih profesi sebagai penyelam agar bisa membantu pria dalam mencari nafkah. Mereka mengambil hasil laut yang mudah ditangkap dengan tangan untuk dijual kembali, seperti gurita, kerang, ataupun hasil laut lainnya. Namun secara perlahan peran pria sebagai pencari nafkah pun bergeser. Kini wanita-wanita perkasa di sanalah yang mengambil alih peran pria. Para haenyeo atau wanita laut ini merupakan penyelam tangguh. Mereka mampu menyelam sampai kedalaman 20 meter dan mampu menahan nafas lebih dari 2 menit. Bahkan mereka mampu menyelam saat musim dingin sekalipun tanpa alat bantu berupa tabung gas. Meski dulunya termasuk pekerjaan rendahan, namun sekarang haenyeo sangat dihormati karena dianggap sebagai pelindung kekayaan bawah laut Pulau Jeju. Hebatnya lagi, profesi ini masih tetap ada hingga saat ini, bahkan kisah para haenyeo pun masuk ke dalam museum karena kisahnya yang dianggap begitu inspiratif. Saat ini saya berada di Halmahera Utara dan mau nyebrang ke Pulau Bobale. Saya menemui si cantik ini nih. Penasaran si cantiknya siapa? Kita cari tahu yuk.
Masyarakat di Pulau Bobale ini mata pencahariannya sebagai pencari kerang mutiara di dasar laut atau masyarakat setempat menyebutnya ngoco. Dengan perahu yang dilengkapi peralatan yang sederhana ini, mereka siap untuk mencari kerang mutiara di Laut Halmahera Utara. Pak, kalau biasanya itu di satu titik akan ada berapa kerang mutiara yang bisa jumpai, Pak? Jadi dia hidup tidak satu tempat. Jadi khususnya di Bobale ini, itu di seputaran pulau ini, sekeliling pulau itu ada. Untuk menentukan nih, kan itu penghasil kerang atau mutiara nih, Pak. Bisa Bapak mengetahui itu dari ciri-cirinya seperti apa? Dari isi kerangnya atau apa nih, bentuk fisiknya seperti apa, Pak? Kerang itu kan kalau di dasar laut, itu mulutnya terbuka. Jadi dapat tahu dari situ. Para nelayan akan menyelam pada kedalaman 10 hingga 20 meter di dasar laut dengan bantuan selang pernafasan yang diperoleh dari kompresor. Walaupun sebenarnya cara ini tidak disarankan ya bagi para penyelam. Nah, kegiatan menyelam mencari mutiara seperti tadi memang sudah ada sejak zaman dulu. Mutiara sendiri telah dihargai sebagai barang yang sangat langka dan menjadi batu perhiasan yang prestisius bagi yang memakainya. Meski sudah dibudidayakan, namun hingga saat ini kegiatan mencari kerang mutiara di laut pun masih tetap ada. Tepatnya di Pulau Bobale Halmahera Utara yang berada di Provinsi Maluku Utara. Wih, kerang mutiara. Nah, ini dia pemirsa, kerang mutiara. Kalau orang dari Halmahera Utara ini namanya ngoco. Jadi saya buka dulu, semoga saya beruntung mencari mutiara saya yang hilang. Buka kita, Pak ya. Saya menemukannya. Sangat beruntung saya mendapatkan mutiara ini. Nah, pemirsa, putih bagus ya. Bagus banget ya. Oke. Ini Pak, kita simpan nih, Pak. Setelah ini. Nah, pencarian mutiara dengan cara alami seperti ini sudah mulai jarang ditemukan ya, sehingga wajar harga mutiara yang didapat dengan cara ini harganya begitu mahal dibandingkan dengan mutiara air tawar. Bayangkan saja, dulu mutiara disamakan dengan harga kepala manusia loh, yaitu pada saat kerajaan Yunani Xerxes. Mereka beranggapan bahwa mutiara pada saat itu dipercaya sebagai jimat yang membawa keberuntungan di saat perang dan juga obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Mutiara telah menjadi satu simbol dari kekuasaan, kekayaan, dan keagungan yang dipakai oleh para bangsawan baik dalam agenda kerajaan maupun keseharian. Sejumlah ratu terkenal pun memakai mutiara mulai dari Cleopatra hingga Ratu Elizabeth dari Inggris. Kecintaannya terhadap mutiara terlihat pada hiasan mahkota yang ada di kepalanya. Untaian perhiasan yang panjang dan melimpah di baju dan kerahnya turut menyempurnakan kecantikan dan statusnya sebagai ratu. Sampai saat ini, mutiara juga mayoritas masih dipakai oleh kalangan menengah ke atas yang digunakan untuk agenda formal atau hanya sekedar berbelanja. Sudah bukan satu rahasia lagi, jika Indonesia yang kaya akan hasil lautnya memiliki mutiara-mutiara terbaik, salah satunya berada di Maluku Utara. Tuh lihat, beraneka ragam warna kan? Mulai dari pink, silver, putih, kuning, hitam, hingga gold. Nah, biasanya mutiara dijadikan aksesoris tambahan seperti gelang, cincin, kalung, hingga perhiasan telinga bagi wanita.
memang ya wanita dan keindahan bagaikan dua hal yang menyatu. Agar terlihat cantik dan menarik demi menunjang penampilannya, dibutuhkan aksesoris pelengkap seperti mutiara ini. Iya, dari dulu sampai sekarang mutiara merupakan salah satu perhiasan yang mahal dan masih terbilang langka. Meskipun kualitas mutiara laut asal Indonesia ini sudah menggaung hingga telinga pasar internasional, namun sayangnya popularitas tersebut sering dibajak oleh negara-negara lain yang juga memiliki potensi yang sama dalam sumber daya mutiara laut ini. Masih tentang si cantik mutiara dari Maluku Utara ya pemirsa. Memang harga yang didapat dengan cara alami lebih mahal ya jika dibandingkan dengan harga mutiara lewat pembudidayaan. Namun setidaknya dengan cara ini mampu membantu perkembangan kerang mutiara dengan cepat. Dan kerang akan mudah dan cepat menghasilkan batu mutiara. Saat proses pembentukan mutiara, kerang akan dilakukan proses insersi atau pemasukan inti mutiara ke dalam kerang. Nah sebenarnya dalam usia berapa sih Pak kerang mutiara ini bisa dimasukkan nukleus ini Pak? Ya kalau usianya 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun itu sudah siap. Itu kita lihat dari usia. Kalau dari ukuran itu biasanya ukuran 10 cm sampai ke atas. Jadi 10 cm sampai dengan 15 cm itu kita udah siap untuk di insert atau dimasukkan nukleusnya. Saat proses insersi ini membutuhkan satu donor kerang untuk diambil organ lunak kerang mutiara untuk ditanam menyelimuti nukleus yang akan menentukan warna mutiara. Nah ini dia proses penyuntikan kerang mutiara dan ini adalah nukleus yang didapat dari kerang air tawar ya Pak ya? Kerang tawar ini. Nah setelah dimasukkan nanti ini akan dilapisi lendir dan hasilnya adalah mutiara. Saya mau sedikit ya. Nah, setelah selesai insersi, kerang mutiara ini dibawakan ke tempat pembiakan di laut. Nah, fase inilah yang akan menentukan kerang mutiara apakah berkembang dengan baik atau tidak. Setiap harinya, kerang ini akan terus diperiksa kondisinya. Sedangkan masa panen untuk pengambilan batu mutiara membutuhkan waktu hingga 18 bulan.